Halo teman-teman, selamat datang di channel Langkah Terakhir. Di channel ini kita akan membahas alur cerita dan langsung saja kita masuk ke ceritanya. Retakan menyebar dengan cepat pada ruang yang telah dipadatkan hingga menyerupai wujud nyata. Seluruh ruang tampak seperti kaca yang sedang hancur berkeping-keping. Semua orang tercengang menyaksikan pemandangan ini. Bahkan ekspresi tenang Ren Yuanzi mulai berubah. Siapa Ren Yuanzi? Ia adalah ahli puncak di wilayah Suan Timur. Dalam pandangannya, ahli tahap kehidupan mendalam tingkat lanjut seperti Chen Zhen hanyalah seperti semut. Ruang yang ia padatkan bahkan tidak akan terguncang oleh ahli tahap kehidupan mendalam sempurna, apalagi oleh seseorang seperti Lin Dong yang baru berada di tahap nirvana Yuan tingkat 8. Namun kenyataan di depan mereka menghancurkan keyakinan itu. Tidak ada satupun suara di kota. Semua orang menatap sosok kurus di langit dengan mata terbelalak. Ruang yang retak itu akhirnya hancur sepenuhnya. Tubuh Lin Dong berlumuran darah, matanya merah menyala, menatap tajam ke arah Ren Yuanzi dengan aura kebrutalan yang meluap. Ren Yuanzi menatapnya dengan lebih serius. Menarik, sepertinya ada sesuatu dalam tubuhmu. Tatapannya seolah menembus hingga ke dalam jiwa Lin Dong. Lin Dong tidak menjawab, ia langsung menekan telapak tangannya ke tanah. Permukaan bumi bergetar hebat. Dalam sekejap, wilayah di sekitarnya mulai kehilangan kehidupan. Energi besar dari dalam tanah melonjak keluar, membentuk pilar cahaya raksasa yang menelan tubuh Lin Dong. Area kehancuran terus meluas hingga mencapai radius 100 mil. Seluruh energi kehidupan di area itu tersedot dan berkumpul pada satu titik. Melihat ini, ekspresi Ren Yuanzi sedikit berubah. Kitab suci penghancuran besar, ia teringat pada seseorang dari masa lalu, Zhou Tong, jenius dari Sekte Dao yang pernah mengguncang gerbang Yuan. Aura yang sama kini muncul pada Lin Dong. Perlahan, niat membunuh muncul di mata Ren Yuanzi. Ia tidak ingin kesalahan yang sama terulang. Dari dalam pilar cahaya, Lin Dong mengepalkan tinjunya. Pilar energi itu melesat ke arah Ren Yuanzi dengan kekuatan dahsyat. Namun Ren Yuanzi hanya mengangkat tangan. Pilar cahaya itu berhenti di udara, seolah ditahan oleh kekuatan tak terlihat. Dengan satu gerakan ringan, pilar itu hancur berkeping-keping. Tubuh Lin Dong terpukul keras dan terpental mundur sambil memuntahkan darah. Little Flame yang telah berubah menjadi harimau raksasa kembali menyerang dengan mata merah. Namun sebelum mendekat, ia kembali terpukul dan terlempar jauh. Lin Dong, dengan mata merah penuh amarah, kembali menyerang. Sayap naga hijau muncul di punggungnya, dan ia melesat cepat menuju Ren Yuanzi. Tinju dengan kekuatan penuh menghantam ke arah kepala lawannya. Namun serangan itu berhenti di udara. Ren Yuanzi hanya menjentikkan jari. Seluruh kekuatan Lin Dong hancur seketika. Tulang lengannya retak, dan tubuhnya kembali terpental. Di langit, Little Marten yang terkurung hanya bisa menyaksikan dengan mata merah penuh kemarahan. Ren Yuanzi, aku tidak akan pernah hidup di bawah langit yang sama denganmu. Namun Ren Yuanzi hanya menatap dingin. Bukankah sejak awal kita memang musuh? Tatapannya kembali pada Lin Dong. Aku semakin tertarik padamu. Ia mengulurkan tangan. Kekuatan hisap besar menarik tubuh Lin Dong perlahan ke arahnya. Di kejauhan, King Tan tak kuasa menahan air mata. Ia mencoba berlari, namun ditahan. Ia hanya bisa menggigit bibirnya hingga berdarah. Tubuhnya gemetar. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa tidak berdaya. Dengan suara pelan namun tegas, ia berkata, "Jika sesuatu terjadi pada kakak Lin Dong, aku akan pergi ke pengadilan hukum kegelapan." Orang di sampingnya terdiam. Ia tahu arti keputusan itu. Itu berarti King Tan akan berubah menjadi sosok yang berbeda, bukan lagi gadis ceria, melainkan penguasa dingin dari istana kegelapan. Di langit, Lin Dong terus berjuang melawan tarikan itu, namun sia-sia. Perbedaan kekuatan terlalu besar. Ren Yuanzi tersenyum tipis. Kami pernah membiarkan Zhou Tong tumbuh, dan kami membayar mahal untuk itu. Aku tidak akan mengulang kesalahan yang sama. Di ujung jarinya, energi gabungan hidup dan mati mulai terkumpul. Namun tepat saat ia hendak menyerang, udara tiba-tiba menjadi sangat dingin. Dingin yang bahkan terasa membekukan jiwa. Ren Yuanzi langsung menoleh. Di kejauhan, seorang wanita muda melayang perlahan. Rambut hitamnya berubah menjadi biru es. Matanya dipenuhi cahaya dingin. Di dahinya muncul simbol bercahaya yang misterius. Aura yang terpancar darinya membuat bahkan Ren Yuanzi terkejut. Ia menatap dengan ekspresi serius. Ini, segel reinkarnasi.
Ki dingin yang tiba-tiba muncul menyelimuti seluruh area. Bahkan udara tampak membeku, dan lapisan tipis es mulai menutupi setiap bangunan di kota iblis unik. Dingin itu terasa hingga ke jiwa, membuat banyak orang merasakan hawa menusuk ke dalam tubuh mereka. Bahkan sirkulasi kekuatan Yuan mereka melambat. Tatapan penuh keterkejutan tertuju pada seorang wanita muda yang melayang di langit. Rambut panjangnya telah berubah menjadi biru es, berkibar tertiup angin. Kepingan salju mengelilinginya, membuatnya tampak seperti peri musim dingin. Huan, Ying Xiao dan yang lainnya menatap dengan tidak percaya. Mereka tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Apa yang terjadi? Tanya Wang Yan dengan wajah tegang. Aku juga tidak tahu, jawab Ying Xiao pelan. Namun, Chen Zhen dan para ahli lainnya menyadari sesuatu. Tatapan mereka terpaku pada simbol di dahi Ying Huan, lalu wajah mereka berubah drastis. Dia, seorang reinkarnator. Mereka menarik napas dalam-dalam. Itu berarti, di kehidupan sebelumnya, Ying Huan adalah ahli tahap reinkarnasi yang telah melewati kesengsaraan besar. Di sisi lain, ekspresi Ren Yuanzi akhirnya berubah. Niat membunuh muncul di matanya. Ia tahu, jika kekuatan Ying Huan sepenuhnya bangkit, Sekte Dao akan memiliki ahli tingkat puncak, ancaman yang jauh lebih besar dibanding Lindong. Tatapan dingin Ying Huan mengarah ke Ren Yuanzi. Dengan satu gerakan tangan, udara dingin melesat maju, bahkan membekukan ruang di sekitarnya. Kekuatan hisap yang sebelumnya menahan Lindong langsung membeku dan hancur. Lindong menatapnya dengan perasaan rumit. Bukannya lega, ia justru merasa khawatir. Ia tahu, semakin Ying Huan menggunakan kekuatan ini, semakin cepat kesadaran reinkarnasinya bangkit sepenuhnya, dan saat itu terjadi, dia mungkin tidak akan lagi menjadi dirinya yang sekarang. Ren Yuanzi kembali tenang dan tersenyum tipis. Menarik, tapi meskipun kamu seorang reinkarnator, kamu tetap tidak bisa menyelamatkannya. Serangan es berukuran raksasa muncul dan meluncur ke arahnya, namun Ren Yuanzi dengan mudah menahannya menggunakan penghalang energi hitam putih. Serangan demi serangan tidak mampu menembus pertahanannya. Jika ingin mengalahkanku, tunggu sampai kamu benar-benar bangkit, katanya dingin. Ia lalu membentuk segel energi besar yang mengandung kekuatan hidup dan mati, lalu melemparkannya ke arah Ying Huan. Ying Huan mengangkat tangannya, sosok ilusi muncul di belakangnya, dan seluruh area berubah seperti musim dingin yang ekstrim. Salju turun deras. Sosok itu menahan serangan tersebut. Energi membeku dan akhirnya hancur. Namun, setelah itu, kekuatan Ying Huan juga melemah. Ia belum mampu mempertahankan kekuatan tersebut lama. Ren Yuanzi tersenyum tipis, lalu meluncurkan serangan berikutnya, sebuah sinar energi yang langsung mengarah padanya. Lindong langsung berteriak, Huan, hindari. Namun Ying Huan hanya menoleh, menatap Lindong, dan tersenyum. Ia tidak menghindar, serangan itu mengenai tubuhnya, darah memercik, dan tubuhnya terpental. Lindong langsung bergerak dan menangkapnya di udara. Tubuhnya sendiri terluka oleh benturan, namun ia tidak melepaskan pelukannya. Apa yang kamu lakukan? Teriaknya dengan suara serak. Ying Huan tersenyum lemah. Aku bukan lawannya, hanya dengan cara ini aku bisa memaksa ayah muncul. Ia menatap Lindong dengan lembut. Aku tahu ini bisa memicu perang, tapi aku tidak ingin melihatmu mati. Lindong terdiam. Tangannya gemetar saat memeluknya lebih erat. Wanita di hadapannya, yang dulu ceria, keras kepala, dan selalu memikirkan sekte, kini mempertaruhkan nyawanya demi dirinya. Aku tidak akan mati, bisik Lindong. Ren Yuanzi mengerutkan alis, hendak bertindak lagi. Namun tiba-tiba, ruang di belakang mereka bergetar. Seorang pria berjubah putih abu-abu muncul dari kehampaan. Suara dingin dan penuh amarah bergema di langit. Ren Yuanzi, kau sudah keterlaluan. Seorang pria berjubah putih abu-abu melangkah keluar dari celah ruang di langit. Wajahnya tampak suram dan mengandung kemarahan. Tekanan dari Ren Yuanzi yang sebelumnya menyelimuti seluruh kota langsung terpencar saat pria itu muncul. Ying Xuanzi, pemimpin Sekte Dao telah datang. Tatapan tak terhitung jumlahnya tertuju ke langit. Banyak orang berseru kaget, bahkan ada sedikit kegembiraan. Pertarungan antara tokoh sekelas ini sangat jarang terjadi. Salam, pemimpin sekte. Chen Zhen dan para murid sekte Dao langsung bersorak hormat. Mereka paham, tanpa Ying Xuanzi, tidak ada yang mampu menghentikan Ren Yuanzi. Ren Yuanzi menyipitkan mata, lalu tersenyum tipis. Ying Xuanzi, akhirnya kau muncul.
Ying Xuanzi menatap Lindong dan Ying Huan-Huan yang terluka. Kilatan dingin melintas di matanya. Ren Yuanzi, sebagai pemimpin sekte, kau benar-benar tidak menjaga harga diri. Menyerang murid generasi muda di depan umum seperti ini. Ren Yuanzi mengerutkan kening. Murid gerbang Yuan dibantai oleh Lindong. Apakah itu bukan tindakan berlebihan? Ying Xuanzi mencibir. Kompetisi antar sekte punya aturan. Sekte Dao kami juga sudah sering menderita kerugian besar sebelumnya. Tapi kami tidak pernah mengejar masalah itu. Atau kau pikir Sekte Dao takut bertarung sampai mati dengan gerbang Yuan? Suasana kota langsung tegang. Banyak orang tahu sejarah kerugian Sekte Dao di masa lalu. Tatapan Ren Yuanzi menjadi gelap. Lindong harus ikut denganku ke gerbang Yuan. Jika kau menghalangi, kami tidak akan tinggal diam. Ancaman jelas terdengar dalam suaranya. Ying Xuanzi terdiam sejenak. Ia menoleh ke arah Ying Huan-Huan yang menatapnya dengan penuh harap. Tiba-tiba, Ren Yuanzi bergerak. Sebuah tangan raksasa hitam putih terbentuk dari energi dan langsung meraih Lindong. Tuan Sekte, teriak Chen Zhen panik. Tatapan Ying Xuanzi mengeras. Ia memandang Lindong yang tetap diam, hanya memeluk Ying Huan-Huan tanpa meminta bantuan. Sementara itu, Ying Huan-Huan menatap ayahnya dengan mata penuh harap. Meski darah terus mengalir dari bibirnya. Ying Xuanzi akhirnya menghela napas pelan. Matanya berubah tegas. Dengan satu lambaian tangan, ruang di sekitar tangan raksasa itu terdistorsi dan langsung hancur. Kau, wajah Ren Yuanzi berubah. Ying Xuanzi berkata dingin. Aku pernah berkata padanya, selama dia murid Sekte Dao, maka Sekte Dao akan melindunginya. Jika kau ingin menyentuhnya hari ini, Sekte Dao akan menghadapi gerbang Yuan. Suara itu menggema seperti guntur. Wajah Ren Yuanzi menjadi buruk. Ia tidak menyangka Ying Xuanzi akan mengambil sikap sekeras ini. Keputusanmu tidak bijaksana, katanya dingin. Sekte Dao tidak mencari konflik. Namun kali ini, Lindong tidak bersalah. Jika aku tetap mengalah, bagaimana aku menjaga hati murid-muridku? Jawab Ying Xuanzi tegas. Kegembiraan muncul di mata Ying Huan-Huan. Ia tahu, dengan pernyataan itu, Ren Yuanzi tak bisa bertindak sembarangan. Namun Ren Yuanzi tetap diam, jelas masih menimbang. Tiba-tiba, tawa ringan terdengar di langit. Ucapan pemimpin Sekte Ying memang masuk akal. Masalah Lindong sesuai aturan. Gerbang Yuan tidak akan memperpanjangnya. Ruang kembali terdistorsi. Dua sosok muncul. Salah satunya berjubah hitam, wajahnya halus dan matanya dalam seperti mampu menembus kehidupan dan kematian. Yang lain berjubah putih dengan mata yang menyerupai perpaduan yin dan yang. Kemunculan mereka membuat ruang di sekitar bergetar. Tian Yuanzi, Di Yuanzi, tiga pemimpin besar gerbang Yuan sudah lengkap. Seluruh kota gempar. Ying Xuanzi pun menunjukkan ekspresi serius. Menghadapi tiga tokoh ini bukan hal mudah. Tak lama kemudian, ruang di belakangnya juga bergetar. Seorang pria tua berjubah biru, berambut dan berjanggut putih, melangkah keluar sambil tersenyum. Penatua Agung, para murid Sekte Dao bersorak gembira. Ren Yuanzi tampak terkejut. Hantu tua Qian, kau masih hidup. Bahkan sudah mencapai tahap samsara. Pria tua itu tertawa ringan. Aku sendiri juga tidak menyangka bisa bertahan. Di Yuanzi tersenyum tipis. Selamat untuk Sekte Dao, kini memiliki satu ahli samsara lagi. Lalu ia menoleh ke Ren Yuanzi. Masalah Lindong kita hentikan. Kita tidak bisa terlihat tidak mampu menerima kekalahan. Ren Yuanzi akhirnya mengangguk, meski wajahnya tetap dingin. Ying Huan-Huan menghela napas lega. Namun saat ia menatap Lindong, ia tidak melihat kegembiraan di wajahnya. Ini belum selesai, kata Lindong pelan. Di langit, Tian Yuanzi tersenyum tipis, lalu menatap Little Marten yang masih terperangkap. Namun, urusan antara gerbang Yuan dan Celestial Demon Marten adalah hal lain. Pemimpin Sekte Ying tentu memahami hal ini. Kegembiraan di wajah Ying Huan-Huan perlahan hilang. Lindong mengusap pipinya dengan tangan berdarah, suaranya serak. Maaf, dia saudaraku. Aku tidak mungkin hanya diam.